Ya, selamat pagi Marcelina. Terima kasih yang sudah memperkenalkan saya ya. Teman-teman, mari kita menyapa pagi hari ini ya dengan rasa syukur. Tadi yang sudah sempat dijelaskan sama Marcel juga ya. Sesuai dengan tema kita, saya juga bersyukur bahwa saya menemukan TR90. TR90 ini benar-benar mengubah hidup saya ya. Saya juga bukan pakarnya banget yang bisa memberikan banyak pengetahuan, tapi mari kita di pagi hari ini menambah sedikit pengetahuan kita ya, ilmu pengetahuan kita tentang kesehatan dan tentang TR90 ini. Oke, perkenalkan nama saya Elsa Imelda. Tadi udah dijelaskan sama Marcel ya, bahwa saya itu seorang dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kemudian di kampus itu saya juga kebetulan diemban tugas sebagai kepala program studi. Jadi saya selain ngajar juga memberikan layanan kepada mahasiswa, dan juga plus lagi nih, saya itu istilahnya kalau di kita tuh ngasong ya. Ngasong itu apa? Jadi kita itu ngajar juga di univ lain. Jadi kalau teman-teman tahu univ-univ yang cukup besar di Jakarta, saya itu juga ngajar ya di sana walaupun tidak tetap gitu. Nah, selain itu saya juga punya saya sama teman-teman ya itu juga punya sekolahan ya, dan saya menjabat sebagai kepala sekolah di sana di TK. Nah, itu foto saya bersama anak-anak ya, di depannya saya itu anak saya ya. Nah, anak saya tuh kerja ya sekolah juga ya di sana. Nah, selain itu saya juga hobi masak. Ya, hobi masak. Saya itu ya mouth to mouth lah ya, sharing kepada teman-teman ada yang suka ya saya kadang masak gitu ya, dan masakan saya masakan kekinian umumnya biasanya ya. Sekarang aja nih baru beralih ke model catering TR90. Jadi kalau teman-teman melihat ya foto saya itu, nah itu tanpa sadar itu perlahan menggemuk, tanpa mungkin ya sebenarnya sadar, tapi ya dalam tanda kutip itu ada rasa denial. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi makin lama itu kok jadi makin makin melebar gitu ya. Kemudian saya juga punya suami ini pengertian banget ya. Pengertiannya gimana? Dari awal kalau saya gemuk itu dia nggak pernah komplain, nggak pernah ngomong apa-apa. Udah kelar TR90 nih, udah jadi ngecil, nggak ada komen apapun ya. Jadi dia nggak pernah berharap badan saya itu mau kayak apa ya. Tapi masalahnya sekarang ini bukan di badan ya, bukan masalah timbangan, tetapi apa yang sudah saya rasakan ya selama proses pelebaran badan ini ya. Nah, jadi yang saya rasakan itu haidnya itu kurang teratur ya. Kemudian kolesterol saya itu udah 5 tahun lebih sih ada ya, itu tidak pernah di bawah 200 ya kan, biasa ininya 200 ya. Kemudian yang benar-benar mengganggu penglihatan ya di wajah saya itu ada santelasma. Teman-teman ada yang tahu nggak santelasma ini apaan? Ada yang tahu? Nah, santelasma ini itu minyak di sekitar mata.
Nah, biasanya itu ada kalau memang kolesterolnya tinggi. Ya, jadi itu ada tumbuh minyak di sekitar di ujung tuh dekat dekat hidung ya. Nah, di situ tuh muncul minyak ya. Sampai sekarang pun ada, tapi puji Tuhan setelah saya menjalani TR90 ini sudah membaik ya. Dan saya mulai program itu bulan Oktober tahun lalu. Kemudian selesai Desember tahun lalu ya. Nah, Desember akhir itu memang ada check up ya. Kita dapat check up dana check up gitu ya. Jadi kita check up seperti biasa dan ternyata saya happy banget itu baru kali ini bisa kolesterol saya itu bisa turun di bawah 200 dan bukan kolesterol aja sebenarnya trigliserid saya juga tinggi dulu ya dulu itu pernah mencapai angka 600 itu trigliserid saya ya. Nah ini sekilas perkenalan saya ya, background saya dan proses saya mengambil TR90. Nah, apa sih yang menyebabkan kita mulai ya dari apa sih yang menyebabkan kita itu bisa menggemuk ya? Ya kita sehari ini saya bahas 3. Nah, yang pertama itu adalah makan yang berlebihan. Nah ini saya tuh di kampus suka dapat nasi kotak. Ya. Dan tahu nggak teman-teman, nasi kotaknya isinya apa? Nah, kalau Cisan itu kemarin barusan bilang, madang, katanya. Tahu nggak madang? Makan nasi padang. Ya. Nah, jadi itu kalau kita di kampus, itu kalau lagi masa-masanya ujian lah, ada rapat lah, itu kebanyakan dikasihnya nasi padang. Ya, tahu ya isinya nasi padang ya. Ya kalau nggak nasi padang juga ya nasi kotak yang lain ya. Ini mau dimakan, ya kita tahu akibatnya. Nggak dimakan, ya sayang juga ya. Nah, mau ngasih, oh ya benar kue itu ya, padang sama kue benar kalau kita lagi rapat kue ya. Nah itu, jadi selain padang juga kue. Nah nggak dimakan sayang ya, mau dikasih orang kadang juga saya sering ngasih tuh ya kalau udah saking bosan atau begah gitu saya kasih ya, kasih ke OB OG gitu. Nah itulah yang menyebabkan badan saya itu tanpa kita ini sadari makin lama makin pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi saya itu selama udah menikah tuh 12 tahun dan naiknya itu 10 kilo. Jadi tanpa sadar ya setahun sekilo gitu ya. Nah, ini ada pepatah ya dari orang Prancis. Tell me what you eat and I'll tell you what you are. Ya, apa yang kamu makan, kasih tahu. Saya akan kasih tahu apa kamu ya. Ya mungkin maksudnya ya sakit yang akan dirasakan oleh kita ya. Nah, itu yang pertama ya. Kita lihat yang kedua, apa yang umumnya menyebabkan kegemukan. Kedua adalah pola hidup. Nah, siapa nih yang sering ada di gambar sebelah kanan? Ya, stres sama pekerjaan, kemudian ya kalau yang nggak kerja ya yang ngurus anak tuh, mami-mami yang ngurus anak, stres juga ya ngadepin anak, apalagi zaman online begini ya, anak-anak online maminya lebih stres gitu. Bahkan ada meme yang video-video itu yang tulisnya anaknya yang ngambil jemuran ya, kemudian si mamanya yang ngejain soal sekolah ya. Nah,
Sama, saya pun demikian ya, karena tadi kan, saya harus bolak-balik ke sekolahan, TK saya ya, kemudian di kampus, kemudian belum lagi ngasong. Kalau ngasong berarti ya zaman dulu bukan online ya, ya kita pergi gitu ya, pergi ke sana, ke sana, ke sini. Tapi memang saya terimanya yang sekitar sekitar, Grogol aja deh ya, masih Grogol ke Manggisan masih terjangkau gitu. Walaupun ada juga, tawaran sampai ke Tangerang, itu saya nolak nih ya. Kalau dulu sebenarnya ada yang ke Cilandak gitu. Aduh itu udah benar-benar menyebabkan pola hidup kita nggak benar ya. Nah teman-teman tahu nggak sebenarnya tubuh kita ini ada jam piketnya. Nah saya tuh dapat dari teman saya, sepupu ya, sepupu saya itu belajar Chinese Tiongkok Medicine TCM ya. Di TCM itu dikatakan bahwa organ kita memang ada jam piketnya. Nah, begitu kita kita tidak sesuai dengan jam piket organ tubuh kita, nah organ tubuh kita akan mengalami kebingungan, tanda kutip. Ya, kebingungan. Contoh misalnya, jam 5 pagi waktu kita bangun sampai jam 7 pagi itu merupakan jam piket si usus besar. Si usus besar akan membuang racun melalui BAB. Ya, jadi normal lah kalau kita tiap pagi melek minum segelas air, aduh mules gitu ya. Tadi pagi juga seperti itu saya. Kita ke WC. Ya karena memang jam itu jam piketnya si usus besar ya. Kemudian jam 7 sampai jam 9 itu jam piketnya si lambung. Nah, lambung itu akan menyerap makanan. Jadi waktu yang terbaik untuk makan itu adalah sarapan. Pernah dengar nggak quotes ya mengatakan bahwa breakfast itu harus like a king. Ya, karena memang lambung itu bekerja jam 7 sampai jam 9. Nah, ada yang bergaya nih. Aduh, saya skip aja sarapan, siapa tahu bisa makin kurus nanti. Ya, saya juga pernah seperti itu ya. Nah, ternyata salah. Karena apa? Di jam 9 itu limpa bertugas mengirimkan apa yang telah diserap oleh lambung. Kalau lambungnya kita nggak isi, si limpanya ngeluarin ya, ngeluarin cairan, terus dia nganggur. Kalau udah nganggur dia bingung. Ya, lah kok ini nggak ada yang diproses, terus ngapain saya mengeluarkan cairan ini? Jadi si tubuh kita mengalami tanda kutip ya, kalau kalau dia agak kasar memang ngomongnya, pembodohan ya. Jadi selalu dia bilang jangan membodohi tubuh kita. Jadi tubuh kita nanti jadi bego kalau kita tidak beraktivitas sesuai jam piket organ tubuh kita. Jam 11 itu jantung sampai jam 13. Jangan pernah melakukan olahraga di jam 11 sampai 13. Ya. Kemudian usus jam 1 sampai jam 3. Ada sih jam 3 sampai jam 5 ya, cuman ini di sini yang source saya dapatkan itu yang penting-penting aja ya. Jam 5 sampai jam 7 ginjal. Wah, waktunya sudah mulai ginjal. Nah, jam 11 sampai jam 3 itu hati ya, membuang racun. Jadi kenapa jam 11 itu sudah harus deep sleep? Ya, tidur, deep sleep. Nah, kemarin itu om saya itu pernah apa bukan pernah ya, tapi memang baru terjadi nih. Dia itu apa? Kalau tidur itu semalam bisa bangun 4 kali. 4 kali. Nah, itu papanya saudara saya sepupu saya ini yang apa yang belajar TCM ya. Kemudian karena nggak serumah jadi nggak tahu nih. Jadi di belakangan dia tahu ternyata pola ayahnya tidurnya itu semalam bisa bangun 4 kali buat pipis dan minum. Ya walaupun memang prostatnya nggak apa-apa, tapi memang ya mungkin dia takut dehidrasi ya, jadi minum terus waktu malam. Dan itu menyebabkan tekanan darah dia itu rendah. Karena apa? Dia nggak bisa deep sleep. Ya, jadi jam 11 itu memang kita harus tidur.
Ya, jam 3 sampai jam 5 paru-paru melakukan detoksifikasi. Jadi jangan membuat tubuh kita menjadi bodoh, ya. Tapi itu yang terjadi, apalagi kita saat umur 20-an itu sudah terjadi pembodohan tubuh, ya, di mana kita kerja itu kita fokus kerja jam berapa, tidurnya ada yang jam 1, jam 2 itu baru tidur, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah proses penuaan. Masa sih penuaan bisa menyebabkan gemukan? Iya, ini ada penelitian mengatakan dia di sini, the amount of body fat goes up after 30. Jadi umur 30 kita tuh body fat kita akan naik, lemak kita akan naik. Nah, biasanya orang tua makin tua itu 33,3% atau sepertiga bagian itu lebih tinggi dibandingkan ketika masih muda. Ya, jadi waktu masih muda tuh lemaknya sedikit, makin tua itu bisa naik sepertiganya, ya. Nah, dan yang celakanya, lanjut nih, fatnya itu, lemaknya itu adanya di center of body, ya. Center of body tahu ya? Nah, di organ tubuh kita, including internal organ, ya, di organ tubuh kita. Ya, di mana itu? Ya, di jantung lah, di hati lah, di perut lah. Nah, ini masalah cewek-cewek itu ya. Ya, cowok juga sih ya. Perutnya ya, buncit. Ya. Nah, however, ya, tetapi ya, layer fat di bawah skin kita makin kecil, makin tipis. Ya, lemak di bawah kulitnya makin tipis. Nah, itulah yang menyebabkan kita mengalami kegemukan. 3 hal ini, ya. Nah, apa sih biasanya yang kita lakukan untuk mengurangi berat badan kita? Yang pertama ada olahraga. Ya, dulu saya pernah lakukan ini. Saya tuh dulu pernah nge-gym, ya. Ya, tapi umur 20, 30 nge-gym turun, ya, bisa turun. Kedua, kontrol makan. Ya, ini juga ya pasti pernah kita lakukan ya. Ini simple-simple, skip meal sering. Aduh, nggak usah sarapan gitu ya. Berarti kan kalori yang masuk lebih sedikit ya, nanti bisa turun. Nih, siapa nih yang sering nih? Pasti ya. Tapi ternyata ya itu salah ya, pembodohan tubuh lagi tadi itu. Kemudian nomor 4 sampai nomor 7 nggak pernah sih, ya, nggak pernah saya coba ya, bungkus bulimia, suntik kurus, sedot lemak, nggak sampai ke sana, saya belum. Nah, yang nomor 8 pernah ya, pernah teh pelangsing. Kemudian pil pelangsing saya pernah senikal. Teman-teman tahu nggak kalau minum senikal nih, itu pupnya, ya maaf ya, pupnya nggak berisi, ya, nggak padat bagus gitu, nggak, keluarnya itu minyak kuning, ya, itu senikal tuh. Ya, 10 ketogenik nggak pernah saya. Saya juga pernah ini buah plum itu juga pernah, ya. Terus ada juga yang ke dokter. Ya, ke dokter, dokter ya agak beda ya, cuma ada pil-pilnya juga, walaupun kita mungkin tidak disebutkan mereknya di sini, ya. Nah, tapi seberapa efektif sih itu bisa menyelesaikan masalah kita? Karena sebenarnya masalah kita bukan semata-mata itu hanya berat badan saja, ya, bukan berat badan. Masalah kita itu apa sih sebenarnya? Ya, yang tadi, proses penuaan, yaitu apa? Lemak, ya, lemak. Nah, kita sedikit nih mengenal si lemak dulu nih apa ya. Yang pertama, kita tuh di dalam tubuh kita itu ada 2 jenis lemak. Ya, yang pertama itu adalah lemak di bawah kulit, sukutan, ya, lemak sukutan. Yang kedua adalah lemak visceral, yaitu lemak di dalam organ. Nah, yang tadi ya
penelitian tadi mengatakan makin kita tua, lemak di bawah kulit kita atau sukutan kita akan makin menipis. Nah, sedangkan kalau kita pergi sedot lemak, yang disedot apaan? Ya sukutan. Nggak mungkin lah bisa disedot sampai ke dalam organ tubuh kita, ya, kecuali kalau kita melakukan operasi. Ya, operasi. Dulu pernah tuh mertua saya operasi itu angkat rahim, ya, angkat rahim. Itu dokternya bilang itu saya sekalian kikis lemak, kegemukan soalnya ya, jadi dikikis lemaknya waktu operasi, ya udah dibersih-bersihin sebagian lemak ya, nggak bisa semua. Nah, jadi lemak di bawah kulit ya itu makin menipis kalau kita tua. Nah, sebaliknya lemak visceral akan makin tebal, ya, layernya akan makin banyak. Jadi di sini kita pakai layer istilahnya, jadi makin banyak lapisannya, ya, sampai bisa sepertiga, meningkat sepertiga bagian tadi, ya. Serem ya teman-teman ya, aduh nggak kebayang. Nah, jadi teman-teman sudah melakukan cek lemak atau tidak, ya. Jadi kalau teman-teman mau pertama kali join program ini, biasanya dicek, ya, dicek sama Mr. Omron. Nah, jadi itu akan ketahuan berapa sih komposisi lemak kita, berapa komposisi tubuh kita, ya, selain lemak itu ada otot, ya, dan lainnya. Nah, kita lihat nih, lemak versus otot, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Kalau dilihat timbangan ini, ya, coba kalau misalnya yang kiri itu lemak, ya, yang daging merah itu otot, ya. Kalau ya teman-teman jawab kiri, ketik angka 1, yang jawab otot yang lebih berat, ya, itu ketik angka 2. Atau kalau yang jawabnya sama, ketik angka 3. Ada? Ya, coba. Ini menurut timbangan ini, ya, mana yang lebih berat? Si lemak, si otot, atau sama? Nah, ya, benar ya, teman-teman ya. Sama. Ya, sama. Jadi teman-teman sudah saya rasa benar ya, sudah dewasa. Karena kalau di TK itu kita memahami ada si anak ini tidak bisa mengukur dimensi dengan baik, ya. Jadi anak di bawah 5 tahun akan begitu melihat gambar ini akan mengatakan bahwa yang lebih berat adalah yang lemak, karena si lemak lebih banyak, lebih besar. Tapi kalau teman-teman lihat ini timbangannya sama, berarti beratnya sama. Nah, kalau dengan berat yang sama tapi gambarnya seperti ini, itu teman-teman bisa bayangin nggak? Di badan kita tuh lemak jadinya seberapa kalau ada di tubuh kita. Dibandingkan kalau ototnya dengan timbangan yang sama, itu ada di tubuh kita. Ya, bisa bayangin kan? Ya, jadi kalau beratnya sama, tetapi makan volume di tubuh kita berbeda. Ya. Nah, itulah kenapa visceral fat-nya itu makin banyak. Gitu. Nah, ini penyakit yang muncul karena kegemukan, ya, teman-teman pasti tahu lah, ya, banyak sekali tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita merasa ini normal, ini bukan karena lemak, tetapi ternyata sumber penyakitnya itu lemak. Misalnya nih, diabetes. Nah, orang sering bilang diabetes jangan makan yang manis-manis. Oh, dia bisa diabetes karena sering makan manis. Padahal dia nggak gemuk gitu ya. Jadi bukan karena lemak, bukan karena kegemukan dia diabetesnya, karena sering makan manis. Nah, tapi ternyata kalau ditimbang di Omron, nah ternyata
tingkat kadar lemaknya tinggi, skinny fat-nya bisa terjadi. Ya, jadi dia diabetes. Itu jadi tanpa kita sadari ya. Apa penyakit-penyakit ini itu muncul karena adanya si lemak ini. Nah, sekarang terus solusinya apa sih kalau gitu? Ya, solusinya apa? Nah, solusinya satu-satunya nih solusinya itu cuman meninggikan otot. Tidak hanya mempertahankan juga ya, tapi menaikkan massa otot dan mengurangi lemak. Ya. Nah, solusi yang tadi yang pernah kita coba, skip meal, ya senikal, ngeluarin lemak memang senikal, tapi kan nggak mempertahankan otot. Sebentar lagi kita yoyo naik lagi. Ya, jadi satu-satunya solusinya ya cuman transformasi TR90. Nah, apa itu TR90? Jadi TR90 itu adalah manajemen pengelolaan berat badan dan sistem perbaikan tubuh untuk bertransform selama 90 hari berdasarkan ilmu ekspresi gen inovatif untuk memperkuat tubuh, pikiran, dan kesejahteraan emosional. Jadi semua bagian dalam tubuh kita itu ditransform. TR itu singkatan transformasi 90 hari. Nah, ini paket TR90 ya. Kita lihat kenapa sih TR90 ini dikatakan tadi merupakan berdasarkan ilmu ekspresi gen inovatif. Nah, satu-satunya program di dunia yang berfokus pada gen itu adalah Nuskin. Ya, jadi di sini ada 3 kelompok youth gene cluster, yaitu ada metabolisme lemak, ada otot, dan kontrol nafsu makan yang akan diubah sehingga ekspresi gen kita itu berubah menjadi remaja kembali. Kok bisa ya? Nah, si Edgelok TR90 Nuskin ini itu sudah masuk dalam Discovery Channel. Jadi kalau teman-teman bingung, kok bisa tadi ya? Bagaimana sih teknologi ini bisa mengubah ekspresi gen? Apa itu gen? Apa itu ekspresi gen? Ya, jadi ekspresi gen itu gen yang aktif. Teman-teman boleh pergi ke Mbah Google. Ya, coba pergi ke Mbah Google dan tanyakan. Saya mau lihat Discovery Channel Nuskin. Nah, itu keluar dah tuh ya. Keluar, klik aja deh ya. Tapi yang Discovery Channel ya. Itu bagaimana? Tadinya saya juga bingung ya. Tapi setelah saya nonton ini, itu saya paham. Oh, ternyata ekspresi gen itu diubah caranya seperti ini. Pantaslah teknologi ini bisa masuk ke dalam Discovery Channel. Karena di sana mengatakan teknologi ini menguak sisi kehidupan manusia yang belum pernah disentuh oleh teknologi lain. Ya, itu saya demen tuh bahasanya seperti itu. Ya, in the end ya. Nah, kemudian produk ini ya, Edgelok TR90 ini diakui oleh buku panduan dokter di Amerika. Jadi teman-teman bisa pergi ke pdr.net ya, pdr.net ya, pdr.net. Yang mau coba sekarang boleh tuh ya, pdr.net. Kemudian halaman pertama itu muncul tempat untuk ngeklik ya, untuk ngetik ya, search kayak search gitu, ketiklah Edgelok TR90 muncul ya. PDR itu apa? Itu buku panduan dokter di Amerika, dan satu-satunya suplemen ya, manajemen metabolisme tubuh ya, kemudian yang bisa masuk ke dalam PDR ini itu hanya TR90 ya, satu-satunya suplemen.
Ya, ini saking canggihnya ya teknologi kita ini. Jadi kenapa sih TR90 itu bagus? Ya. Jadi tadi TR90 akan menargetkan 3, metabolisme yang sehat, otot yang bersih, dan mengendalikan nafsu makan. Jadi di sini pikiran juga diubah. Ya. Nah, apa sih perbedaan TR90 dengan produk-produk yang lainnya? Nah, umumnya produk lain yang tadi sudah disebutkan sebelumnya ya, keto, sedot lemak, dan lain-lainnya, itu memang bisa menurunkan berat badan, ya, mengecilkan. Tetapi si lemak ini tetap, dan si otot yang makin nyusut juga. Persentase lemaknya, emang ada keluar mungkin kayak tadi senikal, tetapi ototnya mengecil. Ya, teman-teman tahu nggak kalau otot mengecil? Kalau otot mengecil, itu fungsi otot ini adalah bakar lemak. Kalau si otot tidak mampu bekerja dengan baik, si lemak ini akan stay. Lemak akan keluar dengan paksa kalau kita melakukan tadi bungkus, sedot lemak, ya, minum pil pelangsing, itu kita paksa lemaknya keluar. Tetapi tidak natural karena otot yang harusnya mengeluarkan lemak, tapi itu tidak berfungsi si ototnya. Jadi apa yang terjadi? Kita balik lagi, rebound lagi, gemuk lagi, stres lagi. Ya, itu yang terjadi. Tetapi dengan teknologi Edge-Lock itu akan meningkatkan rasio otot. Ya, rasio otot. Di mana otot itu akan diperbesar, tetapi lemak akan menyusut. Jadi kemarin tuh guru saya di TK itu bilang, "Ibu beratnya berapa?" Ya, kok sama Bu saya, tapi Ibu kenapa? Ini bentukannya beda. Ya, bentukannya beda. Saya lebih besar. Iya Bu, itu namanya lemak ya. Kita sama-sama sama-sama 56 kilo segini, tetapi saya punya otot udah naik. Otot saya naik 4% selama program. Ya. Nah, inilah perbedaan Edge-Lock TR90 dengan produk-produk lainnya, ya. Nah, apa sih isinya? Ya, isi dari TR90 ini. Pertama adalah jam start. Jam start ini diminum 15 hari pertama. Ya, kegunaannya untuk memperbaiki keseimbangan komposisi, ya, metabolisme, otot, dan nafsu makan. Isinya apa? Isinya teman-teman itu tenang, semuanya alami. Ya, yaitu ada saffron, ya, tahu ya saffron ya, yang agak cukup ngetren sekarang, belinya mahal, begitu dibuka bungkusnya 2 lembar, ya, pada sakit hati. Nah, itu isi dari jam start ya. Kemudian ada delima, ya, ada red orange, ada prickly pear, ya. Ini isi dari jam start. Kemudian yang kedua ada kompleks. Kompleks juga berisi red orange, ya. Kemudian ada ekstrak dari anggur, kemudian ekstrak dari green tea, kapsikum itu paprika, ya, bawang bombay, dan vitamin C, ya. Bisa nggak kita dapatkan secara di luar, ya, kita konsumsi? Bisa, tapi mau seberapa banyak? Ya, mau seberapa banyak? Contoh lagi grape, ya, anggur. Anggur itu kalorinya tinggi, manis. Ya. Tapi dengan teknologi, karena sudah diproses pakai teknologi, ya, itu sudah menghilangkan keburukan-keburukannya. Nah, contoh tadi om saya juga, ya, om saya itu yang tadi itu yang bangun sampai semalam 4 kali, itu memang dia sakitnya ini
tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah. Jadi sebentar-sebentar dia kalau udah ditelepon papa jatuh, ya udah kita atau anak-anaknya langsung ya si papa ini om saya ini nggak betah tinggal sama anaknya, jadi tinggal sendiri. Dia itu suka puyeng ya. Nah, selidik punya selidik, dia itu demen minum teh. Nah, teh itu ya efek sampingnya bisa mengurangi tekanan darah. Ya. Nah, tapi dengan teknologi, balik lagi ya, teknologi itu enggak efek sampingnya enggak ada. Ya sudah dihilangkan semua. Ya, tapi kalau kita konsumsi satu-satu, begah banyak begini yang harus diminum, dimakan, kemudian ya belum lagi efek sampingnya. Ya, ini kontrol. Kontrol itu juga isinya ada delima, ada tart cherry, green tea dan cocoa. Cocoa bisa kita makan, cuman ya udah enak semua dijadi pakai susu baru ketelen. Coba kalau enggak, pahit minta ampun ya. Kemudian trimsek. Nah, ini pengalaman saya sama si trimsek 1 ini. Aduh, saya itu paling nggak bisa minum susu. Teman-teman ada nggak yang seperti ini nih? Ya, enak. Saya itu nggak bisa minum susu. Kalau minum susu, mual. Apalagi vanila. Aduh, yang putih maksudnya ya. Waduh, itu udah enak mau keluar aja. Coklat kadang-kadang masih masuk lah coklat gitu ya. Jadi waktu hamil tuh kudu yang coklat dan kudu dingin, kalau enggak ketelen. Sampai saya bilang sama coach saya, Len, ada nggak ya program Nuskin ini yang TR90 ini yang nggak pakai trimsek? Saya bilang nggak ada Ci, katanya. Ini wajib harus. Ya. Enggak deh, nggak enak gitu. Masa sih? Aduh, saya paling nggak bisa. Saya bilang, saya udah pernah coba susu-susu whey protein yang lain juga, saya udah pernah nyoba. Akibatnya saya beli numpuk di kulkas, numpuk di ini aja di rumah. Nggak saya minum. Ya sampai ngotot gitu. Tarik ulur waktu ngambil TR90. Cuman masalah gegara si trimsek ini. Nah, sampai akhirnya saya dikasih tester 1 ya. Saya minum gitu. Aduh, bisa nggak sih? Masih ketelen sih, tapi ya masih bau. Saya bilang, mau sehat nggak sih? Mau kurus nggak sih? Mau sih? Ya ayo berjuang lah gitu. Ya udah dah, saya bilang kan. Hari pertama saya kocok tuh sama kopi, ya biar nggak bau. Kopi, tapi melek, entah saya nggak bisa tidur ya. Terus ganti strawberry gitu ya. Jadi supaya bisa nelen. Udah sebulan tuh nggak usah pakai campur apa-apa lagi, kita tinggal glek aja udah ya. Begitu saya kemarin nyoba yang vanilla, ternyata yang vanilla nggak enak gitu ya, lebih nggak kental sih dibandingkan yang coklat. Lebih enak malah kalau bagi saya ya. Nah, jadi fungsi trimsek ini menjaga massa otot. Jadi kenapa coach saya itu bilang nggak boleh nggak pakai trimsek, wajib ya. Nah, itu tadi isi ya, plus terakhir ini ada life pack. Nah, salah satu alasan kenapa saya percaya sama TR90 itu karena life pack. Dulu saya pernah minum life pack dan saya tahu waktu saya minum life pack saya itu hampir nggak pernah sakit. Ya, life pack ini isinya itu 2 keranjang sayur dan buah. Bayangin sehari kita harus makan 2 keranjang sayur dan buah, sanggup enggak? Ya. Nah, karena saya dulu pernah merasakan bagaimana manfaat life pack memang ya. Jadi saya percaya pada produk Nuskin. Jadi saya tahu. Cuman saya memang negonya sama trimsek doang. Ya. Saya memang waktu itu kan setelah lulus S1 kemudian dibeasiswain S2 ya. Nah, waktu beasiswain S2 dikasih biaya hidup ya, nggak dapat, tapi ngajarnya kan dikit, jadi ya harus ngirit-ngirit lah ya kan, saya harus bolak-balik ke Jogja. Jadi stop tuh life pack ya. Habis itu hilang ingatan ya. Nggak tahu lah, nggak ini lagi, nggak minum, nggak teringat lagi sampai teman saya salah satu orang tua di TK itu memakai
TR90, kemudian saya nanya, oh Nuskin, ya oh iya ya dulu saya pernah ya minum LifePak, emang bagus banget nih produk LifePak ini. Ya, jadi ternyata saya baru tahu, oh ternyata si LifePak ini meningkatkan efisiensi manajemen berat badan juga. Jadi selama kita menjalani manajemen berat badan ini wajib pakai LifePak. Ya, nah itu adalah isi dari TR90 ya, komplitnya. Nah, apa keunggulan utama dibandingkan program lain juga ya? Yang pertama, tidak perlu lapar, bahkan wajib kenyang. Wajib ya, wajib kenyang. Wajib makan sehari 3 kali. Ya, tidak pakai lapar. Tidak perlu olahraga berat. Jadi selama saya program, saya cuman goes sama anak saya ya, keliling komplek ya. Bahkan memang nggak boleh berat karena umurnya sudah kepala 4 ya. Kemudian dijamin tidak ada efek samping karena tadi sudah dengan teknologi di prosesnya. Jadi efek samping dari semua bahan yang kita minum itu sudah nggak ada. Satu-satunya efek samping yang kita alami itu adalah membeli celana, membeli baju ya, karena udah kedodoran gitu. Sampai waktu awal-awal, karena kan saya pakai TR90-nya tuh waktu PSBB ya. Waktu PSBB nggak sadar ya, di rumah terus pakainya celana Hawaii ya. Begitu mulai disuruh berangkat ke kantor lagi, ya ampun nih celana nggak bisa dipakai. Akhirnya saya pakai apa ke kampus? Pakai legging saya, karena yang muat cuma legging, lain kagak muat gitu ya. Belum beli celana gitu. Nah, kemudian lebih sehat ya, lebih sehat pasti. Ini tadi pagi juga saya baru dapat WA. Dibilang TR90 memang the best ya. Saya punya darah kotor sudah berkurang banyak katanya ya. Itu jadi otomatis ya. Kemudian tidak mudah gemuk kembali, no rebound. Karena apa? Yang kita sudah punya otot ya, sudah punya otot. Nah, otot itu modal kita untuk bakar lemak. Nah, itu jadi tidak mudah gemuk kembali. Nah, saya balik lagi ke tadi ya. Tadi 3 penyebab kegemukan yang saya sebutkan adalah pertama makan berlebihan, kemudian ada pola hidup dan proses penuaan. Kita balik kembali, benar nggak TR90 itu bisa memberikan solusi atas permasalahan 3 permasalahan yang tadi ya. Pertama adalah makan berlebihan ya. Walaupun dibilang itu dikasih nasi padang terus, ya tapi memang kita doyan. Bahkan tuh kalau di lantai saya kita udah pesen ke bagian umum, tolong dong nasi padangnya khusus kita nih, ruangan kita ya, jangan dikotakin, dibungkus ya. Teman-teman tahu nggak kalau makan nasi padang pakai kotak itu nggak berasa makan nasi padang ya. Jadi kita udah pesan, nggak apa-apa, nggak usah elit lah kita ya, pakai kotak-kotak, udah bungkus, enak kan juga dibungkus ya. Begitu ketemu nasi padang, aduh, itu tahu-tahu bisa habis, nah hampir habis nasinya, padahal biasanya boro-boro ya. Nah, jadi nggak kekontrol ya, nggak kekontrol nafsu makan kita. Nah, si TR90 ini memanfaatkan teknologi ekspresi gen, jadi menggabungkan tubuh dan pikiran dalam kerjasama yang tangguh. Jadi mindset kita ikut diubah, pikiran kita diubah sehingga kita bisa mengontrol. Jadi sekarang pengen nggak nasi padang? Pengen ada. Makan setengah, aduh ngap, udahlah gitu ya. Nah, yang penting udah nyoba. Bakso, kadang kayak kemarin ya, kemarin anak saya mau makan siang bakso ya di sekolah dia, SD dia, memang SD saya dulu itu, aduh baksonya emang terkenal. Jadi saya mampir sana beli, bagi dong 2 butir, udah cukup, mama udah cukup 2, udah udah makan 2, udah bisa mengontrol sendiri ya. Ini terbukti banget, jadi saya bisa mengontrol ya, nggak berlebihan lagi makannya.
Kemudian yang kedua, pola hidup. Nah, selama TR90 ternyata saya baru tahu nih, ini produk nggak bisa dijual sembarangan. Kita bukan jualan produk, ya. Tapi apa? Ini harus di coaching, ya. Terjadi proses pendampingan, di mana ternyata setelah saya selidiki dan belakangan, ya, ternyata jam piket organ tubuh ini ternyata memang sesuai banget sama program TR90. Kita wajib sarapan jam 7 sampai jam 9, nggak boleh skip sarapan. Ya. Kemudian jam 11 memang udah disuruh tidur, wajib tidur. Ya, bahkan kalau ada yang combine dengan R2, itu ada R2 malam. Benar-benar kalau pakai R2 malam itu kita deep sleep. Ya, begitu deep sleep itu proses pembakaran lemak, metabolisme, semua detoksifikasi yang terjadi di malam hari itu efektif banget. Ya, jadi sesuai banget nih sih program yang kita jalani ini. TR90 dengan jam piket organ tubuh kita. Dan teman-teman pernah dengar apa yang disebut dengan neuroplasticity? Ya. Neuroplasticity itu gini, pernah nggak teman-teman tuh merasakan kita udah nggak ingat kejadian waktu kita kecil, tapi ingat sedikit-sedikit hal-hal tertentu. Begitu nggak? Coba yang kalau yang berasa iya jawab satu, ketik angka 1. Kok saya udah lupa ya masa-masa kecil saya. Tetapi hal-hal tertentu saya ingat, ya, benar ya, tuh, ya, pada ketik 1 benar. Karena apa? Saat kita umur antara 7 sampai 9 itu si anak itu akan melepaskan saraf kecilnya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar, itu ada saraf yang besar, batangnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kecil-kecil itu akan dilepas. Karena kecil-kecil itu tidak penting. Yang kecil-kecil, yang halus-halus, sangat halus itu artinya nggak penting. Jadi begitu umur 7 atau sampai 9 itu, ada masanya itu anak akan melepas itu semua. Ya, ya memang terjadi sekali seumur hidup. Itu melepas. Jadi sehingga kita nggak ingat lagi apa yang terjadi saat kita kecil, kecuali itu sarafnya besar, neuronnya besar. Yang besar nggak akan dilepas. Jadi kita ingat, oh saya ingat saya dulu waktu punya adik, saya datang ke rumah sakit, saya lihat itu adik saya di rumah sakit, itu saya masih ingat. Tapi proses tuh adik di rumah udah nggak ingat. Ya, nah itu terjadi pelepasan, tapi sekali seumur hidup. Setelah dewasa kita nggak lepas lagi, ya, tidak melepas. Nah, tetapi tetap ada yang kecil, ada yang besar sarafnya ini. Kenapa Edge-Lock TR90 harus 90 hari? Ya, karena menurut penelitian saintis di Nuskin, 90 hari itu akan membentuk saraf neuro kita, kebiasaan kita menjadi besar. Jadi si neuro ini, si saraf ini akan besar, tebal. Begitu tebal, itu akan menjadi pola hidup kita setelah kita selesai TR90. Karena sudah kebentuk. Ya, jadi wajib 90 hari. Mau nego, aduh kemahalan, boleh nggak ya sebulan aja deh 30 hari. Nggak bisa sayang, saya bilang. Memang harus 90 hari. Saya terangin nih, kenapa sih wajib 90 hari? Ya, habitnya berubah. Karena apa? Ya di saraf kita berubah. Ya, kalau itu udah besar, udah tebal sarafnya, nggak sulit menjadi kecil karena udah kebentuk pola kita, dan itu ya pola kita seterusnya. Jadi saya tiap pagi ya makan telur putih, ya kebentuk habitnya. Ya, jadi wajib 90 hari. Jadi jangan nego-nego. Mau 30, mau 45, mau 60, jangan.
Ya ada kemarin teman saya juga, saya mau 60 hari aja, 30 harinya mau kasih suami. Jangan, saya bilang. Ya, kalau masih sayang badannya lanjut. Nah, ketiga, proses penuaan. Ya, proses penuaan. Teman-teman lihat ya lambangnya Nuskin. Edgelog TM. TM itu apa? Trademark. Jadi logo ini sudah ada trademarknya. Artinya, edge umur, lock kunci. Lock kan LOCK, lock iya, tapi kalau edge lock pakai K di trademarkin nggak keluar karena kata ya bahasa nggak bisa dikasih trademark, nggak akan keluar trademarknya. Jadi diilangin lah katnya ya. Edge lock kunci umur. Time will never tell. Ya, ini satu-satunya teknologi Nuskin, yaitu penuaan dari dalam dan dari luar yang komplit, hanya ada di Nuskin. Ya, jadi Nuskin sangat konsisten pada edge lock, ya, mengunci penuaan. Nah, jadi sini ada quotes, ya, take care of your body, it's the only place you have to live in. Satu-satunya tempat yang kita jalani kehidupan ya badan kita ini. Ya, saya punya satu sharer yang mengalami perubahan kehidupan. Ya, saya panggil ya sharernya kita pada hari ini, Ko Halim, ya silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini oleh Ci Elsa untuk berbagi pengalaman menggunakan TR90. Saya ingin memperkenalkan nama saya yaitu Halim Weryadinata, umur 45 tahun, pekerjaan sebagai konsultan manajemen dan dosen. Saya di pagi hari ini ingin berbagi pengalaman menggunakan TR90. Produk TR90 sebenarnya saya diperkenalkan oleh istri saya sendiri. Istri saya telah menggunakan TR90 dan saya melihat sebuah perbaikan yang sangat luar biasa dan signifikan dari penyusutan berat badan dan juga kesehatan, bahkan tidur yang baik. Oleh sebab itu, istri saya juga menganjurkan saya untuk menggunakan TR90 agar saya pun juga mendapatkan kesehatan yang sama seperti apa yang ia alami. Oleh sebab itu, saya mengambil keputusan untuk mengambil dan menggunakan TR90 karena saya ingin mempunyai tujuan, yaitu menjaga kestabilan tekanan darah tinggi saya. Sejak 3 tahun yang lalu, saya mengidap penyakit tekanan darah tinggi. Dan saya mendapatkan treatment dari dokter dengan menggunakan obat Coaprofel sebesar 300/12,5 mg karena berat badan saya 82 kg. Dengan memakan obat tersebut, tekanan darah tinggi saya tetap sekitar 130 sampai 140 batas atas dan batas bawah sekitar 90. Oleh sebab itu, saya berkeputusan untuk mengambil dan menggunakan TR90. Hasilnya, setelah 2 bulan saya menggunakan TR90, tekanan darah tinggi saya batas atas 100 sampai 110 dan batas bawahnya 70 sampai 80. Jadi artinya, apa yang saya cita-citakan setelah menggunakan TR90, selama 2 bulan, saya merasakan hasil yang luar biasa. Bahkan di 2 bulan setelah menggunakan, saya
melakukan pengecekan darah, kolesterol sudah tidak ada lagi. Asam urat yang beberapa bulan ini sering saya alami sudah tidak ada, bahkan berada di bawah batas maksimal. Jadi oleh sebab itu, apa yang saya terima dari menggunakan TR90 sangat luar biasa. Dan setelah selesai, pada tanggal 11 September saya melakukan konsultasi dengan dokter, dan saya tunjukkan semua hasilnya, dan dokter menyatakan bahwa obat Coaprofel yang sebesar 300 per 12,5 mili harus dibagi menjadi 2. Karena dokter pun juga mewaspadai jika tekanan darah tinggi itu akan anjlok. Karena saya mengatakan kepada dokter bahwa dalam 3 bulan ini saya mengalami penyusutan dari 82 kg menuju 67 kg. Dokter pun juga heran, kenapa bisa sampai 67 kg? Dan dokter pun juga merasakan, wow, apa yang saya lakukan dengan menggunakan TR90, dan itu sangat dirasakan untuk tekanan darah tinggi saya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, pada pagi hari ini yang masih menimbang-nimbang untuk mengambil dan menggunakan TR90, jika saya boleh berkenan, ambillah selama masih ada kesempatan. Perbaikilah tubuh. Perbaikilah dan dapatkanlah paradigma bahwa bagaimana kita harus merawat tubuh, memelihara tubuh kita yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita bisa memelihara tubuh dan menjaga tubuh kita dengan paradigma yang luar biasa, yaitu dengan paradigma pola makan yang baik dan benar, niscaya tekanan berat badan pun juga akan semakin hari semakin baik. Bahkan jika Bapak Ibu yang mengalami tekanan darah tinggi akan mengalami kestabilan tekanan yang baik pula. Oleh sebab itu di pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, ambillah kesempatan, gunakan kesempatan, punyalah paradigma yang baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya pulangkan kepada moderator. Ya, terima kasih Ko Halim. Hebat ya, canggih sharingnya. Sampai dokter pun terkesima ya sama perubahan yang dialami Ko Halim ini. Jadi teman-teman, waktu lemak turun, semua ya yang kita rasakan akan membaik. Ya. Hanya teknologi TR90 yang memberikan solusi. Ya, di mana proses pertumbuhan, perbaikan tubuh kita terus-menerus, karena tubuh kita adalah sebuah keajaiban. Ini foto terakhir saya sengaja kasih yang Dirgahayu Republik Indonesia, jadi bukan foto yang sebelum gemuk yang ditampilkan, tetapi memang ini foto after real ya, kan tahun ini umur 76 ya, Indonesia. Yang tengah sekitar beberapa hari yang lalu ya masih di bulan ini, dan yang sebelah itu adalah bersama anak saya ya, tadi yang anak saya sedada tingginya, sekarang sudah sekuping ya. Inilah yang disebut dengan teknologi anti aging ya. Kalau kita lihat, your diet is not only what you eat. It's what you watch, what you listen to, what you read, the people you hang around. Jadi kenapa ini kita butuh coaching? Ya, be mindful of the things you put into your body, emotionally, spiritually, and physically. Jangan pernah merasakan terbebani saat menjalani TR90. Ya, saya selalu bilang ini bukan diet, ini adalah pola hidup sehat. Karena orang kalau ngomong diet itu mindsetnya, aduh, sengsara gitu ya, walaupun sebenarnya mungkin kalau real diet itu sebenarnya bukan seperti itu pengertiannya ya. Jadi ingat, kita menjalani pola hidup sehat ya, jangan stres dia ya, jangan punya mindset kita terbebani ya. Kemudian setelah itu kita harus sharing dengan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang
belum memutuskan untuk menggunakan TR90 ini, ayo ya kita transform tubuh kita sehingga kalau bisa ya nanti 90 hari lagi, sekarang kan akhir September ya, sekitar akhir Desember ya, kalau bisa kita ketemu lagi di sesi wake up call seperti ini, di mana teman-teman sudah bisa jadi sharer ya. Oke, semangat ya semuanya. Satukan hati, bersama kita sukses. Cukup sekian sesi saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke MC kita yang cantik, Marcelina.